Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Api Iblis Darah. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas kotak yang mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para kompetitor sudah menjalani 2 babak penyisihan, di mana hampir 90% sudah tersingkir, jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama. Pemandangan ini akan menjadi spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke atas panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah sudah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mu Gu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di Pil Realm. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao yang sadar bahwa orang tua ini pasti musuh yang sangat merepotkan. Old Mu Gu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini yang dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 yang terbakar di hadapannya. Selain itu, dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk menjadi juara jika ada kesempatan.
Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Pil Realm, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Mu Gu tua. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Bang! 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 Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat. Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa memperbaikinya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah Blood Demon Fame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia memalingkan matanya sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat kejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying.
Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut Blood Demon Flame ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiaoyan. Namun, pembentukan api iblis darah ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api Magical Beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang terbentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiaoyan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan Blood Demon Flame cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak memiliki dukungan kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas Magical Beast. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiaoyan mendesah pelan. Dengan Blood Demon Flame ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis. Mata Xiaoyan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mu Gu mengepalkan tinjunya. Si Heart Flame biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Bang! Beberapa ekspresi alkemis yang paling dekat dengan Old Mu Gu tiba-tiba berubah ketika si Heart Flame muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, ledakan, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang yang tidak dapat bereaksi tepat waktu jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mu Gu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Si Heart Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah si Heart Flame menjadi berlama-lama di sekitar Old Mu Gu. Sepertinya itu bertingkah penuh kemenangan. Xiaoyan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mu Gu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak yang sangat jauh. Bang! The Si Heart Flame, yang tertinggal di sekitar Old Mu Gu, segera menjadi lamban di tengah raungan Glazed Lotus Heart Flame. Nyala api segera meluncur ke telapak tangan Old Mu Gu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya.
Silahkan pergi ke Ukrainian Models, Free Access. Beautiful girls looking for a date. Stop making crazy WhatsApp mistakes. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.